Si Pacai Sinin Kuala. Kyonghi. Buat Sobat Ambiar, King ngapain kalau Sincia tuh nggak boleh beres-beres rumah? Dengar, kenapa? bintang tamu yang mau hadir sekarang itu harus spesial. Kita harus ngerapiin ruangannya supaya bagus. Aku dapat hadiah jaket dari Karen Delano. Kakak dapat nggak? Enggak ya, aku dikasih sama Karen. Aku dapat tas dong dari Kak Karen. Aku juga dapat tas. Karen Delano kembali lagi bagi-bagi Ambiar. Terima kasih banyak Karen ya. Tapi buat Sobat Ambiar, Kenapa lo mau coba-coba? Lo pulang dari Dubai juga mana hadiahnya? Kalau aku emang konsepnya nggak bawa oleh-oleh. Makasih ya Karen. Tunggu. Dia dari Dubai, kamu dari mana? aku dari Singapura. Dia dari Singapura, Thailand, Dubai, gue dari Amerika. Ini dari mana? Dia base camp militer Puncak. Ya. Oh iya dong. Kalau nggak ada base camp military lifestyle, Dewi Persik nggak akan bisa liburan kemana-mana. Benar. Tapi ini Tapi ngomongin ada yang amazing dari Dewi Persik. Apa? Selama liburan tahun baru ini sama sekali adem banget. Alhamdulillah ya. Adem anak gua kemarin habis sakit cacar. Tapi ini ngomongin soal liburan, kita juga berharap Sobat Ambiar bisa menikmati bersama keluarga terkasih, tersayang. Dan kita juga senang banget bisa kembali menikmati Sobat Ambiar. Dan tentunya pagi-pagi Ambiar kembali mengucapkan terima kasih. Tapi ini semua saudara-saudara sepupu aku dari Amerika Serikat semuanya nonton pagi ini karena ada bintang tamu spesial juga. Betul. Aku juga mau ngucapin salam-salam dong. Boleh. Karena bintang tamunya hari ini tuh spesial banget. Betul. Ada salam dari Hai ponakan Anti Ai. Hai Ai. Hai, halo. Aim pasti udah bangun ya Hai, nonton. Ai. Sekarang ada kesayangan Aim nih, bentar lagi jadi tamu nih di Kayak sini. judul lagu itu ya, tadi malam Ini benar loh Sobat Ambiar ya, kenapa bintang tamu kita sangat spesial, selalu kita nantikan dari mulai awal keviralannya. Dan alhamdulillah akhirnya kita bisa menghadirkan untuk Sobat Ambiar tercinta. Anak Bunda, mana suaranya? Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan Bunda pemersatu bangsa, ini dia Bunda Korla. Terserah Bunda deh. Aku udah mau duduk. Belum dong. Bunda Korla selamat pagi. Selamat pagi semua anak muda Nusantara. Selamat pagi ya. Ini pada nungguin dari kemarin Bunda Korla datang ke pagi-pagi Ambiar, akhirnya mampir hari ini. Semuanya dari pokoknya dari tadi. Dari musim duren sampai musim hujan. Ada gugur. Foto. Itu di satu belakang kampungnya dari Nasar, dari Bogor, dari Bandung, semua di luar tuh. Tuh lihat baru kali ini pagi-pagi Ambiar di depan kita penuh banget dari sosok Bunda Korla. Karena kan anak-anak Bunda banyak. Iya. Ya. Dari pertama Bunda dari Turki, Ya. itu yang hampir satu pesawat itu semua minta foto. Bunda Korla. Yes, of course. Terus mereka bilang Bunda boleh minta foto nggak? Bunda ambil semua. Ya Allah ternyata Bunda orangnya baik banget gini gitu. Udah diem. Terus dia bilang gini, Bunda bilang emang di Jakarta Bunda dikenal orang. Ya Allah Bunda itu satu Indonesia, masa Bunda nggak percaya? Bunda pikir cuma yang nonton doang gitu Bunda. Kan karena kan cuma itu doang. Tapi kan tontonan Bunda rame banget memecahkan rekor. Memecahkan rekor. Nah akhirnya Bunda bilang, tapi gue seneng sama Bunda. Itu yang satu, jadi ada ceritanya Bunda satu pesawat sama anak yang umur, pokoknya dia SMA gitu. Dia bilang Bunda, tahu nggak Bunda? Kita kalau lagi nggak ada jam mata pelajaran, itu kita sama guru-guru semua kita tutup pintu, kita dengerin Bunda live katanya. Oh ya? Bunda, bukan cuma mereka, kita semua di sini yang nonton juga suka nonton di live-nya Bunda Korla. Ya, Bunda kalau selamat pagi kalau bahasa Jerman apa? Guten Morgen. Guten Morgen, Sobat Ambiar, Guten Morgen. Halo Leute. Apa itu artinya? Hai semua gitu. Hai semua. Bunda aku. Ya. Bunda. Tapi pastinya ya kita juga tahu lah perasaan Bunda senang banget ya bisa Senang. hadir di Indonesia. Coba. Kita juga senang loh bisa datang di pagi-pagi Ambiar. Pasti ya. Pokoknya Bunda ketemu Dewi Persik itu 2003 sebelum Bunda terbang ke Eropa. Akhirnya terbang ke Eropa, sekarang bisa pulang ke Indonesia. Tapi kita mau kasih lihat buat Sobat Ambiar di rumah. Ini dia Bunda Korla yang akhirnya bisa kembali ke Indonesia. Menyapa seluruh anak-anak Bunda se-Nusantara. Jadi kita kasih lihat yang satu ini. Apa itu Bunda, gaya apa? Ceritanya rambutnya sepantat gitu. Panjang rambutnya. Bon. Tadi video musiknya itu sebenarnya Bunda baru banget ya. Video klipnya sebelum datang ke Jakarta Bunda buat ya. Itu kan waktu itu kan sempet jadi Tuti Wibo itu dia sering kontak-kontak sama Bunda di WA mungkin. Terus anak-anak Bunda nih yang se-Nusantara tuh banyak bilang gini, tolong dong Mbak Tuti Wibo bilang sama pencipta lagunya, tolong dong versi Bunda Korla gitu kan dia udah bikin naik tuh lagu. Kasihan Bunda Korla cuman sekali-sekali nyanyi gitu. Ya udah akhirnya ya mungkin Tuti Wibowo sama Mas Bobo apa Mus apa gitu kompromi lah. Akhirnya dia bilang, Bunda Tuti komen, Bunda ntar Bunda mau dibuatin lagu. Ya udah Bunda orangnya enggak
Bunda pernah, oh ya Allah ya. Nggak begitu, nggak kayak ebok, kayak kebakaran rambut gitu ya. Bunda, ya makasih banget. Karena Bunda pikir, jangan kita terlalu kaget menghadapi sesuatu yang wah gitu loh. Kan Bunda udah pernah wah. Iya, tapi Bunda itu belajar untuk tetap sederhana. Down to earth. Genau. Kan kita kan belajar dari Bunda untuk kalau selalu Jerman bilang sederhana. Richtig, down to earth. Bunda, tapi apa rasanya sih menjadi viral di media sosial setiap live di Instagram pernah mencapai angka 500.000 menyaingi Kim Kardashian loh, bahkan mengalahkan Justin Bieber. Selena Gomez. Bener loh. Betul sekali. Apa sih rasanya bisa viral seperti itu Bunda Korla? Karena gini, dari 2014 itu memang banyak anak-anak Instagram itu yang anak-anak Bunda yang lama. Dari mulai yang hamil. Facebook juga ya, Bun? Facebook juga mereka sedih gitu. Karena dulu Bunda pembahasannya lain. Udah deh, Bunda itu nggak usah bahas-bahas yang serius. Karena kita menunggu yang lucu-lucu. Bunda tuh lucu orangnya gitu. Dan Bunda udah punya gambaran. Kalau gue muncul di kamera dan gue share ke Facebook, ini pasti bintang. Yes. Karena gue tahu kelakuan gue gitu kan. Udah akhirnya bluk meledak itu Facebook sampai pengikutnya hampir 500.000. Wow. Sekali nonton pada saat itu 2016 itu. Di Facebook ya? Itu belum ada penonton kayak Bunda sampai 17.000. Belum ada. Semua ngumpul udah kayak anak ayam, puak-puak, nanyakin Bunda kapan live-nya tuh capek. Akhirnya pertama Bunda kaget nih. Bunda viral di Indonesia. Pokoknya video-video lu disebar kemana-mana. Sampai Bunda nggak bisa tidur. Kenapa bisa tidur? Karena Bunda menghargai keluarga. Makanya sesuatu kita berbicara itu dengan penampilan itu kita harus pikirin keluarga dulu. Jangan nyerocos gitu loh. Karena bagaimanapun kita harus ngejaga nama keluarga. Tapi setelah Bunda konfirmasi sama keluarga, gimana ini? Malu nggak dengan keadaan? Nggak, Bunda kita paham. Ya udah, maju ke depan. Keren, bagus. Ini satu statement yang bagus ya. Jadi sebelum melakukan sesuatu berpikir pertama tentang keluarga ya. Jangan kita gila-gilaan keluarga kita merengek-rengek. Iya, betul. Kita confirm dulu sama keluarga ini gimana. Karena kalau kita udah, makanya hati-hati dalam berbicara hal yang buruk. Bukan kita yang kena, kita bisa dianggap gila, tapi keluarga kita belum tentu gila kayak kita. Keren. Jadi jaga, jangan cepet sampai malu gitu. Bener. Walaupun kita keluarga kayak Bunda kan mamanya udah meninggal. Bagaimanapun orang meninggal itu dia akan lihat anak-anaknya di dunia. Betul sekali. Bunda, tapi keren buat kita bahwa nilai kekeluargaan itu juga harus dikedepankan ya. Dan banyak juga yang terbantukan merasa bahagia ketika melihat live Instagramnya Bunda Korla yang awalnya sedih menjadi gembira. Kemudian juga kita punya satu artikel. Ternyata bukan hanya itu, Sobat Ambiar, ketika dia sedang live Instagram ada juga yang terbantukan hidupnya oleh Bunda Korla. Kita masuk ke yang satu ini. Sebarkan kebahagiaan Bunda Korla, selamatkan orang yang mau bunuh diri. Iya benar. Ini ceritanya gimana sih, Bu? Ceritanya gimana? Gimana ceritanya? Ya namanya itulah, makanya kan Bunda kan hidup itu kan di Jerman itu monoton ya. Banyak orang yang udah angkat kaki. Karena cuma bangun tidur kerja, bangun tidur kerja gitu ya, Bu. Bunda dari mulai cerai sama suami, belajar hidup sendiri. Gue mencoba untuk cari kerjaan. Pas di bulan Ramadan, Bunda meneteskan air mata. Ya Allah, Engkau Tuhanku. Orang yang ingin berbuat jahat aja di tangan lu masih terkabulkan, antara dosa antara dia sama Allah. Tapi ini aku ya Allah, aku marah sama Tuhan. Aku marah. Kita boleh meminta sama Allah itu dengan kekesalan. Allah juga Maha tahu. Lu nggak usah ngoceh juga, gue udah tahu kata Allah kan. Allah tolong bantu aku, hambamu ya Allah. Aku butuh kerjaan. Aku capek dibiayain oleh pemerintah, aku malu. Aku pingin cari duit dengan cara yang dengan tenaga, jangan cuma tek duit dikasih pemerintah. Itu bukan gue. Gue nggak mau dikasianin. Gue nggak mau dianggap ngemis. Makanya ketika disawer dikasih Bunda mau endorse nggak? Jangan terima endorse. Gue nggak mau terima endorse. Kasih gue tantangan yang bikin anak-anak gue semua bahagia. Bunda goyang sana, goyang sini, gue ladenin. Teriak-teriak di bus ya Bunda. Teriak-teriak di bus. Sampai akhirnya bisa menyelamatkan nyawa orang tuh gimana ceritanya? Jadi ceritanya dokter itu tadi, dia kan dia kerja rumah sakit. Di Indonesia dia? Dia di Indonesia, dia kerja di rumah sakit orang-orang yang kena gangguan, kita bilang aja lah gitu. Karena kan semua ini pasti udah garisan dari Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Dia bilang, Bunda Korla ini bener-bener ngebantu pasien saya. Pasien saya tuh kayak stres, bahkan dia mau bunuh diri. Ketika dia nengok saya live, saya ngakak-ngakak, mungkin pasiennya kali gini lagi ini, itu apaan sih gitu kayak. Kenapa? Mungkin karena Bunda lebih gila daripada gila gitu kan. Ini siapa sih gitu kan? Kok ini gila bener? Kok kalah gue yang gila gitu? Akhirnya dia minta, katanya itu jadi mungkin dokternya tuh mungkin lagi
fisiolognya apa sih namanya? Apa sih gitu? Psikolog, psikiater. Psikiater, Bun. Psikiater. Psikiater itu lagi nengok live gitu kan. Lagi nengok live. Mungkin dia nggak sadar nih pasiennya mundar-mandir kayak serikaan. Mungkin malu-malu kucing gitu kan. Akhirnya dia nanya itu siapa? Ini Bunda Korla. Ikutin deh. Kasih dong nomor IG-nya, ngikutin tuh orang yang udah stres bisa nonton Bunda, bayangin. Akhirnya dia nggak jadi lupa lah dia mau bunuh diri. Udah ngakak-ngakak katanya malam-malam sendirian nonton Bunda. Ya udahlah bahagia. Bener dong bahagia Bunda, karena membawa kebahagiaan juga bukan nonton. Diam dulu, ada yang lagi hamil. Bunda tolong dong lab, kenapa? Tadi kan Bunda udah lab lagi dong Bunda, udah capek ya Bunda. Iya Bun, aku tungguin mesti kalau udah live. Aku lagi hamil dari dulu setiap orang mengandung, makasih banget ya. Bunda aku lagi hamil. Bunda aku melahirkan, bentar lagi aku beranak katanya. Ya Allah, jadi dia mau nonton live sambil beranak. Ada tuh Bun? Ada ya? Ih, cantik bener suara gue ya. Ada kejadian kayak begitu ya? Ada. Bahkan ada yang dari mulai hamil 3 bulan, 4 bulan sampai beranak. Bunda setelah aku bahagia aku udah beranak katanya. Tapi memang caranya Bunda sangat sederhana, menghibur orang hanya dengan live. Semuanya bisa jadi senang. Saya tuh suka loh sama Bunda itu dari dulu. Kenapa? Karena saya lihat live-nya Bunda tuh tidak pernah mengusik orang. Bunda tuh selalu live ya udah ini gue gitu. Iya, makanya, tidak pernah mau ikut campur urusan orang. Benar. Best. Karena Bunda punya prinsip gini loh. Kita seburuk-buruknya kita jangan sampai kita mengganggu orang. Biarlah kita dianggap buruk tapi tujuan kita baik gitu loh. Untungnya anak-anak Bunda Senusantara ini dari semua kalangan ya, bisa dibilang dari kalangan, dari pakar politik, dari anak menteri, dari yang menterinya juga nonton ya. Apa sih kemarin siapa Sandiaga Uno. Sandiaga Uno, iya. ya kan. Belum lagi pakar politik yang di gedung-gedung MPR. Iya benar. Teng semua ke McDonald. Itu bos Bunda ya dia turun tangan. Saya bilang sama bos Bunda, bos nanti malam itu bos Bunda sayang banget sama Bunda. Dia orang baru tapi dia sayang banget. Dia bilang dia sayang sama Bunda. Bahkan Bunda mau keluar dari McDonald itu mau kerja di rumah sakit sebagai perawat. Dia bilang kamu kenapa keluar? Bunda bilang saya butuh surat pengeluaran dari sini. Saya mau pindah ini yang dibutuhkan. Dia langsung diem. Ini apa maksudnya Korla katanya. Saya mau coba pengalaman lain. Pengalaman, ribetnya di mulut. Pengalaman lain katanya gitu. Terus dia bilang, tapi kan kamu di sini nggak enak. Apa yang kamu minta kita turutin. Kamu minta malam kita turutin. Kamu minta sendirian di lobi kita turutin. Kamu boleh nge-lab bebas nggak masalah kita terima. Tapi kenapa mau? Ya akhirnya dia terus ya nanti kalau saya udah kerja di rumah sakit nanti saya ambil kerja apa karena kan kalau kita punya kerjaan kita ada job mini. Jadi job mini itu di hari-hari kita libur. Misalnya jam double job ya Bu. Double job. Nanti saya ngambil job ini enggak. Saya nggak mau terima kamu. Kalau kamu keluar dari sini, saya nggak mau terima kamu lagi. Saking sayangnya sama Bunda Korla, keren banget ya. Bun, tapi kita juga mau kasih lihat buat Sobat Ambiar di rumah. Yang nungguin Bunda Korla kan banyak banget. Ternyata selain untuk ketemu sama Sobat Ambiar, anak-anak Bunda, Bunda juga punya tujuan datang ke Indonesia untuk ziarah ke makam almarhum Olga Syahputra. Pernah terpikir olehku, tak sedikit pun ku bayangkan. Nih anak-anak Bunda Senusantara semuanya. Hari ini kita ke makamnya Olga Syahputra ya, bersama Ruben sahabatnya. Suka dukanya Bunda tahu bagaimana mereka. Bunda tahu bagaimana mereka cara kerjanya. Mereka show sana sini, banting tulang, hiburan nganter Bunda. Ya Olga, yang penting Olga udah bahagia, ya. Sudah nyenangkan keluargamu, ya. Itu niatmu yang kau pernah bilang sama Bunda, ya. Di bawah batu nisan kini kau telah sandarkan kasih sayang kamu. Bun, kenal Olga dari mana kenal Olga? Olga ini orangnya memang lucu ya. Satu hal memang kita semua pasti sering ribut gitu. Olga ini Bunda bukan orang tuanya gitu. Tapi dikala Bunda juga hidup sendiri ada Olga yang ngibur gitu. Bunda itu orangnya kan nggak pernah bergabung, maksudnya dulu tinggal di Kelapa Gading, tinggal sendiri gitu.
gue pingin sendiri. Tapi ada itu makanya jangan selalu hidup sendiri, kita butuh masyarakat. Betul. Olga hadir dalam kehidupan Bunda. Dia mencoba dengan gak sengaja titipan Allah, dia bikin Bunda terhibur. Tapi Olga juga tahu Bunda ini orang yang judes, cetus. Dia bilang, Bunda, Olga ini nerima semua tawaran job demi untuk keluarga Olga katanya. Dia cerita semua, itu aib orang, kita nggak pantas ngomong. Potong intinya dia bilang, pokoknya Olga harus kerja. Dan Bunda mau nggak nemenin Olga kalau kemana-mana. Bunda kalau nggak ada apa-apa, Bunda temenin kamu. Tapi kalau Bunda lagi pingin ke supermarket, jangan usik. Iya Bunda. Olga itu orangnya, mungkin yang sayang sama Olga itu tidak tahu. Olga itu orangnya bener-bener dia tuh ceria. Pulang, dia sanggup, dia pergi pagi jam 10, pulang jam 9 malam, dia keluar lagi. Nanti Bunda lagi nonton TV, Bunda yang cantik ya Allah. Dia kalau nggak salah ini ya, mungkin Bunda tersilap. Pertama kali yang manggil Bunda itu adalah Ruben. Olga emak. Emak gue, ayo emak gue ya Allah Ci. Ayo emak, dia kalau manggil Bunda tuh selalunya cantik. Selalu cantik, di mana cantik, di mana cantik, di mana emak gue yang cantik. Kenapa? Karena Olga itu jujur orangnya, mata dia tuh nggak bisa dibohongin. Kalau dia nggak suka dia ceplos. Kalau dia bilang iya, mak gue cantik. No datang no ke apartemen Bu Olga katanya. Temuin mak gue cantik. Ya Allah cantik mak gue cantik. Diam. Duduk yang manis. Mau ngapain Olga? Ya Allah mak gue gitu. Jadi Olga itu memang gaya-gaya Bunda dari memang begitu, coy gitu misalnya. Kurang ajar ya Olga, coy. Jangan kurang ajar sama mamanya, gue sumpahin lo jadi batu nisan. Begitu. Apa aja. Bunda mau nggak kita kemana-mana? Bunda dipakein poncong, orang gila. Emang gue hantu. Itu Olga itu cetusannya emang ada juga, tapi dia lebih banyak mengambil cetusan Bunda. Olga, dari almarhum Olga ya, Bunda apa sih yang bikin Bunda sayang banget sama almarhum Olga? Karena Olga ini seperti dia kayak, Olga itu dia seperti orang yang memang mencoba untuk, mungkin dia memang jauh dari keluarganya. Dia memang orang yang benar-benar mengutamakan keluarga. Dia sama kayak Bunda punya prinsip. Dan Bunda pernah bilang sama Ruben, sama Olga. Ruben sama Olga itu walaupun Bunda jutek, dia boleh jutek sama orang, tapi sama Bunda tidak pernah sama sekali. Ruben, Olga tuh selalu nurut apa kata Bunda. Olga, Ruben kumpulin duit bangun rumah. Olga, Ruben jangan capek. Kerja yang bener, jangan capek, jangan melalak, jangan ke diskotik, jangan aneh-aneh. Jangan makan-makan narkoba, jangan. Ya, lu masih muda, kejar prestasi. Kejar apa yang lu mau. Hidup lu masih panjang. Ya waktu itu Ruben masih 20, Bunda 27 tahun. Terakhir Bunda bilang, Ruben, Olga, Bunda mau keluar dari Indonesia. Mau kemana Bunda? Bunda mau keluar negeri, Bunda dapat surat sponsor pernikahan. Terus Bunda gak balik lagi kemari, nanti kalau misalnya ada waktu. Udah, terakhir, setelah 2 tahun menikah, Bunda telepon Olga. Halo Olga, apa kabar anak Bunda? Ya Allah di mana mak gue yang cantik, mak Olga lagi syuting, mak kapan pulang, mak kapan pulang, ini Olga lagi syuting mak di lokasi syuting, ya udah kerja yang benar, ntar mak pulang mak kabarin. Gitu. Ya tapi begitu sampai di Jakarta Bunda juga kesana, dia kesana, pada bilang tuh anak lu tuh udah sukses udah segala macam, biarlah. Itu emang udah harus, karena dia tuh banting tulang, makanya Bunda pernah bilang sama dia, jangan kecapean, jangan mata duitan Olga, jangan, kalau capek pulang tidur. Kalau misalnya pulang syuting, ngajak Bunda jalan, ayo Bunda kita makan nasi lemak di mana gitu. Enggak, tidur, kunci pintu. Masuk kunci pintu. Besok mau syuting kan, tidur. Sampai akhirnya takdir berkata lain, almarhum Olga pun berpulang dan Bunda bisa kembali ke Indonesia. Jadi Bunda Kola seperti sekarang, duduk di sini, fansnya ribuan yang menunggu Bunda Kola banyak. Makasih banget lah. Bunda Korla, seandainya kita yakin yang namanya doa dan juga ucapan kepada seseorang yang sudah mendahului akan insya Allah bisa didengar. Seandainya Bunda bisa menyampaikan sesuatu untuk almarhum Olga, apa yang Bunda mau sampaikan? Buat Olga, walaupun sekarang kamu udah di alam sana, tapi kamu masih bisa ngeliat orang yang di dunia. Kamu pernah bilang sama Bunda, Bunda ayo temenin Olga syuting. Temenin Bunda, ayo nanti Olga kenalin nih sama sutradara. Bunda kan pengen syuting-syuting juga kan katanya. Iya, dia ajakin. Pokoknya kamu sekarang lihat Bunda. Kamu lihat orang yang sayang sama kamu. Semua sayang sama Bunda. Kelakuan Olga selalu yang meniru Bunda. Selalu mengkiblatkan Bunda. Ya, selalu. Pokoknya Bunda berharap
di sana Olga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Diangkat semua pahalanya, dimaafkan orang-orang yang pernah menyakitkan kamu atau kamu menyakitkan. Ingat, buat anak-anak bunda yang sayang sama Olga, Olga udah nggak ada. Kalau dia punya kata-kata yang salah, sikapnya nggak baik di mata kalian, maafkan. Maafkan. Kita sebagai manusia hanya cukup memaafkan saja. Jangan bikin Olga sesat, jangan bikin Olga tersangkut-sangkut. Biarkan dia terbang dengan nyaman, menikmatin indahnya alam surga. Oke? Bunda berharap semua yang terhibur sama dia, buruk baiknya Olga, mari kita maafkan. Dan karena dia sudah banyak berjuang untuk menghibur semua masyarakat Indonesia. Itu pernah cerita ya, itu Olga sama Bunda. Kita pergi ke lokasi syuting. Itu di titik Bunda mau keluar negeri. Bunda, ayo kita ke lokasi syuting yuk gitu. Dia dari kita datang jam 12. Satu hal yang gak pernah Bunda lupa, dia kasih uang ke orang. Dia buka jendela, dikasih duit. Olga, denger, kalau ngasih orang, buka jendelanya bener-bener. Nanti tangan kamu disamber sama orang. Enggak Bunda, Olga kasihan. Tapi gak begitu caranya Olga, gak membabi buta dalam memberi suatu hadiah. Gak begitu caranya. Kamu buka jendela, kamu berhenti. Nanti kalau tangan kamu tarik orang, kamu jatuh. Kamu boleh berbuat baik, tapi lihat sekitarmu. Tapi Bunda, Olga gak bisa lihat seperti itu. Benar. Bagus, kamu emang punya jiwa seperti itu. Suka ngebantu orang. Suka ngasih uang di tengah jalan. Tapi ingat, jangan begitu caranya. Nanti disambar orang tangan lo. Lain kali hati-hati. Dan kita juga yakin kebaikan seorang Bunda Korla dalam hal dia menghibur banyak orang juga tentu saja akan berlipat ganda kembali ke Bunda Korla. Mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga akhirat. Karena kemarin juga selain datang ke Indonesia untuk ziarah ke makam almarhum Olga, Bunda Korla juga konser di Indonesia. Ya, kita mau lihat seperti apa keseruan konser dari Bunda Korla. Ini dia. Cantik banget Bunda Korla, wow. Cantik sekali. Tapi itu sebenarnya yang ditunggu-tunggu banget sama anak-anaknya Bunda. Akan tampil seperti apa, pakai dress apa, rambutnya gimana, make upnya gimana, itu cantik banget. Bunda gak munduran dikit lah Bun. Cantik banget lah Bun. Bun, kemarin itu yang nonton banyak banget ya, tiket juga sampai sold out. Sempat ada yang nggak suka, yang maksudnya kita nggak usah bahas lah. Nggak penting juga kan. Terus dia bilang anak-anak Bunda pada bilang, pokoknya Bunda mah nggak usah terlalu, Bunda mah bebas. Iya dong. Bunda mah, nanti Bunda pasti cantik, Bunda bilang gitu. Bunda mah apa adanya aja udah cantik. Bener. Kita nonton Bunda itu mau nengok Bunda, kita kangen katanya. Kita tuh suka Bunda karena Bunda apa adanya. Iya betul. Itu yang jarang kita temukan di zaman sekarang ya. Kemarin lagi di Zara. Itu yang tempat Bunda nginep sekarang di hotel itu. Di Zara, keluar dari Senayan City. Itu semuanya orang-orang kerja kantoran. Bunda, kita masih segini. Itu satu gedung Sudirman tuh semuanya ketor korla-korla. Keren Bunda Korla. Bunda, tapi apa perasaan Bunda ketika nyanyi di atas panggung ngelihat penonton banyak banget, mereka ngambil semua video gerakan Bunda Korla, apa perasaannya? Oh ya Allah, maksudnya sesuatu yang bener-bener. Tapi mereka udah tahu, ini gue nggak bisa. Ini pertama kalinya gue apa namanya? Menghibur. Bukan, tadi konser gitu kan. Cuma Bunda ingat satu kata dari anak-anak Bunda. Bunda biarkan kebebasan, karena itulah Bunda. Biarpun katanya lari dari role acara, Bunda itu bebas. Bahkan ada yang komen di TikTok, dia bilang Bunda itu memang tidak ada yang seperti Bunda. Ini anting-anting dilepas, sendal dilepas, dia ke sana kemari naik-naik, ya itu emang Bunda. Yes. Dia bilang guys itu Bunda. Dan itulah yang dinantikan oleh Sobat Ambiar, anak-anak Bunda ya. Tapi ada juga satu tangan yang membantu seorang Bunda Korla dari mulai akhirnya ketemu Bunda Korla di Jerman, kemudian juga mengajak Bunda Korla ke Indonesia, dan juga yang membantu untuk mengadakan konser. Di pagi-pagi Ambiar kita akan hadirkan ini juga sahabat dari Bunda Korla yang membantu kesuksesan konser Bunda Korla. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan Sang Matahari Ivan Gunawan.
cantik banget. Mandi nggak sayang pagi ini? Mandi dong. Wangi banget loh, Van. Masuk studio Sini dong, wangi. duduk aja sini, matahari, sini. Coba, Bu Enda. Tek dari airport. Aha. Ini jam berapa? Ivan di mana? Masih di Paris, Mas siap-siap. Itu pesawat kan perjalanannya cuma 1 jam 40 menit. Iya. Jam 7 gue udah telepon. Udah Ini kan telepon mama juga. ini kan Udah suka mandi-mandi, lelet. udah Dari segala. jam 7 udah gue bangunin. Bangun, dandan cepetan yang cantik. Gue udah mau landing. Dia dandan dari jam 7 tek, jam 8 tek, jam 9 tek. Dia duduk di hotel tempat gua Itu nginep. sampai semua naik 200 penonton, udah ribet. Gara-gara gue kagak datang. Kenapa? Karena aku masih nungguin flightnya Maharani karena dia terbang sendirian. Habis dijulit. Pokoknya Ivan kurang ajar deh sama orang tua begitu. Belum lagi teman-teman Bunda ya, anak-anak Rama. Kasian banget sih Bunda ini. Ivan jangan begitu doang, Bunda kasihan tuh. Pokoknya semua pada ibu. Itu aku termasuk baterai full lobet. Baterai full lobet. Itu waktu di Jerman kan? Waktu di Jerman. Waktu itu gue juga sempat gangguin. Bunda nggak bohong. Iya, Ivan dia- itu pembohong. Ivan itu pembohong. Masa sih Bunda bilang emang kurang Oh ajar. jadi Ivan. ketemu Kak Karen juga di sana? Enggak, dia mau main. Gila, dia sampai akhirnya ketemu sama Ivan Gunawan, dibawalah, diajaklah ke Indonesia. Dan Ivan Gunawan juga yang bikin konser kemarin ya. Sebenarnya aku mau bilang juga nih Kenapa? bahwa aku sebenarnya nggak ngajak Bunda ke Indonesia Jadi? karena memang pas saat aku sudah ketemu Bunda itu sudah mempersiapkan tiket untuk pulang ke Indonesia. Gitu. Terus Ivan punya ide. Lo tuh bilang, Ivan nanti Bunda kalau Indonesia Bunda mau jalan-jalan di Kelapa Gading, jalan kemana? Iya jalan aja biar digorok sama orang. Jangan dong. Lu belum tahu di Jakarta lu bagaimana Enggak, modelnya. dia mau soal-ala pergi sendiri kemana-mana. Kayak zaman dulu, Iya gitu. kan. Dia mau jalan sendiri kemana-mana. Kan Gue Bunda bilang, tuh udah terkenal "Ma, lu di sini kemana-mana, udah nggak terkenal, tahu." lu nggak mungkin bisa jalan sendirian." Bener. Kata dia, Iya. apaan sih? Bahkan dari dulu jalan juga sendirian. Kata gue diem aja, gue cicing aja, gue diem. Iya, Nah, iya, baru iya. di sini akhirnya dia capek juga. Wah, sampai di airport semuanya mintain foto. Semua sampai iya, akhirnya iya. ya bukan apa-apa. Manusia itu kan punya keterbatasan. Makanya buat anak-anak Bunda yang kemarin konser itu nggak semuanya terbagi foto. Kenapa? Bunda mau yang itu, tapi Cuman, iya. suasana Keadaan dan tidak situasi dan kadang nggak bisa memungkinkan. Makanya Bunda bilang ketemu di mana aja sama Bunda, ingat Bunda peluk Bunda. Iya. Gitu. Benar ya, ketemu Bunda di mana aja, Sampai ingat ini Bunda kaki, peluk Bunda ya. Ini kaki sampai Lecet, kaki teinjak-injak. lecet. Sampai teinjak-injak berdarah. Keinjak beruang ya Bunda itu. Tapi ya, buat Ivan Gunawan, kita juga tentunya di sini mewakili Sobat Ambiar dan juga anak-anak Iya. Bunda Nusantara mau Ivan. mengucapkan Terima terima kasih. Sudah menyempatkan waktunya datang di sini Udah dan bikin konser. membantu Bunda Korla untuk Terima membuat kasih. konser. Dia bilang gini sama Bunda, Bunda nanti kalau di Jakarta tarik wajah, ya. Muka lu udah kendor, kurang ajar. Tarik muka. Gue bilang gue tarik muka gue sampai tulang gue kelihatan. Akhirnya Makanya pas gue kemarin dari Turki kan, Iya. operasi hidung Gua udah punya- kan. Oh dia akhirnya- nggak terima. Gue juga ke Turki juga. Jangan sedih. Diam. Dia ke Turki. Udah iklan dulu deh, iklan. Oke, akhirnya udah kemarin bikin konser di Jakarta dan ini juga masih mendapatkan sambutan positif dari Sobat Ambiar. Nanti kita akan tanya-tanya sama Ivan Gunawan apa yang sebenarnya terjadi dan juga apa fakta yang kita tidak pernah tahu tentang Bunda Korla. Tetap bersama kami hanya di Pagi-Pagi Ambiar. nanti mama ini, itu kemana itu? Kita lu lagi bintang tamu jauh banget mainnya. Dia nanya itu kemana itu. Cantik lah mama. Itu sebelah studio brownies Bunda. Sini. Di sini. Rumah orang lagi sakit sini. Sini. Bunda, Jadi Bun, ampun. di sebelah itu studio brownies, di sini nyewa sama brownies. Oh, lihat rumahnya. Lagi sowan ke rumah cucu gitu. Bener. Sini Bun, duduk lagi. Bunda kemarin kan bikin konser sold out ya tiketnya ya? Ya, alhamdulillah. Kak Ivan, kenapa sih sampai kepikiran bikinin Ya konser karena buat kan Bunda? kalau aku ngeliat Tisu gini dong, ya, tisu. kalau aku ngelihat Bunda ini kan dia punya platform ya, Instagram itu kan dijadiin platform buat dia. Banyak yang suka sama dia, ya kan. Bahkan kita aja artis di Indonesia nggak pernah live sebanyak itu. Betul. Kita aja lo mau kata Nggak Dewi ada, Persik, nggak ada lu. Dewi Angin-Angin, Dewi apa juga nggak ada. Kenapa harus Dewi Persik sih? Iya benar, nggak ada Lu yang bintangnya udah, lu bintang gak usah. Iya kan. Oh ya kan aku memang anaknya Bunda. Iya. Bener, banyak yang nonton ratusan ribu ya. Iya, jadi makanya aku bilang kan, aku kepikiran sih, aku bilang yuk kita bikin meet and greet sebenarnya. Awalnya. Gitu. Iya, tapi kan karena Bunda kan suka nyanyi, suka goyang kan. Iya. Nah kalau misalnya aku harus
sewa hotel atau aku sewa tempat yang nggak ada panggungnya, nggak ada lightingnya segala macam kan agak repot gitu. Akhirnya dapatlah tempat itu. Dan kalau aku kan memang suka bereksperimen dengan kecantikan. Jadi aku pengen penggemar Bunda itu melihat Bunda itu berbeda dari apa yang mereka lihat di tayangan live Instagramnya. Jadi makanya kemarin bajunya dipikirin walaupun bukan baju baru juga gitu. Pokoknya baju dia pengen nata Bunda tuh cantik. Makanya tadi gue bilang anak-anak Bunda di seluruh Indonesia tuh pengen banget lihat. Jadi kemarin kan aku inspirednya itu kan aku kemarin Inspirednya gimana? Oh Beyonce, inspirasinya Beyonce. Inspirasi. Iya, kalau besok Surabaya inspirasinya Rihanna sama Agnes Mo. Iya, karena kenapa? Karena ternyata Bunda itu kalau pakai hak, diam. Mamanya kurang alamat. Stylist. Jadi gelas. Mau cantik nggak? Aku sumpah jadi gelas. Mau cantik nggak? Aku sumpah jadi gelas. Jadi gelas sih, Mak. Buka jendela, ketua kurang aja lagi tidur, ketak. Kok kan Bunda kalau udah tidur di Eropa. Tidur di Eropa susah bangun. Kalau udah tidur tuh jangan diganggu. Yang mengganggu Bunda angin dingin. Udah tau dingin. Gue pikir ini angin dari mana? Gue buka jendela terkunci. Ternyata di kamarnya itu tuh kepak. Udah kayak pintu surga gitu. Dingin. Gue tengok sampai dia tidur nggak pakai baju loh. Itu jendela. Pakai keben ya Mama Titi tidurnya. Pakai keben selimut. Belum ada loh orang Jerman itu. Belum ada ya. Belum pernah gue lihat, Mak lihat tuh ya. Orang Jerman tidur di musim dingin yang -1, -3, jendela dibuka. Cuman ini manusianya. Bun, tapi ngomongin soal Jerman ya, Bunda Kola udah berapa lama sih di Jerman sebenarnya? Udah Mak, kalau untuk semua di Paris tuh pertama 3 tahun. Kemudian di Jerman itu dari 2004. 2004 sampai 2022, 18 tahun kurang lebih ya? Pernikahan 7 tahun. Terus kita ngajukan perceraian di 2000 berapa, 2010 apa 2012 gitu, lupa ingat. Itu dapat turun ketuk palunya ya di 2012. Bun, coba dong ngomong bahasa Jerman, sapa Sobat Ambiar pakai bahasa Jerman. Kan Bunda lancar banget bahasa Jerman. Halo Leute, ich bin in Hambiar, bitte suchen. Nah. Wih. Mau kemana lagi Ich sih? bin ganz schön ya. Madam Korla. Sehr schön. Cantik, schön, seksi, alle. Bunda, Bunda, aku mau tanya dancer itu apa? Lihat Bunda syuk. Gak tadi ngarang gak sih bahasanya? Enggak orang gila, lu pikir gue tinggal di mana? Tapi Kak Ivan kan kemarin di Jakarta sold out. Abis itu mau kemana lagi? Hari Jumat besok di Surabaya, hari Sabtunya di Medan. Udah sold out juga? Sold out bang, lebih sold out lagi. Wow. Kayaknya lebih banding. Makanya aku kemarin kan Bunda konsepnya kan cantik. Pakai heels segala macam. Ini kan si nenek-nenek ini kalau di atas panggung heelsnya dibuka. Kan gue takut kena beling. Sekarang mana nenek lagi kan udah dibuang muka nenek-neneknya. Iya, cantik. Tapi kan lu nyeker-nyeker di klub itu kan lihat ada gelasnya. Aku lihat kemarin Bunda sekelas naik. Shakira aja nyeker. Enggak, Bunda tuh kemarin Lu yang ngejagain gue. Gue mega bintang jadi bodyguard. Kemarin lu gak ngeliat. Mau berapa dia bayar gue? Gila kali. Belinya gimana? Gue. Gue gila kali. Surabaya dan juga Medan ya. Tapi Bunda Kola akan sampai kapan di Indonesia? Pokoknya mak hajar dia. Sampai kapan Bunda di Sampai Indonesia? kapan Bunda di Indonesia? Insya Allah sampai tanggal nanti Nggak tahu, gue nggak tahu lo sampai kapan. lupa Ivan. Oh, namanya Jadi setelah konser tanggal 31 doain Bunda mau lasik mata. Oke. Ya, karena ini aku cerita dikit ya. Jadi Bunda ini kan di Jerman itu kerjanya tuh seringnya dapat shift malam. Iya. Jadi mulai tuh jam 8 dia udah siap-siap. Kacamata suka jatuh-jatuh. Nanti dia kerja sampai pagi lagi. Jadi kalau misalnya Bunda itu live kita di sini pagi, itu dia belum tidur. Dia belum tidur, dia udah nge-live lagi gitu. Jadi dan kacamatanya dia kan udah super jelong ya, udah. Iya, tebel banget. Iya, jadi kalau tadi lo tanya, itu kemarin Bunda konser gimana ngelihat orang rame banget? Jujur aja dia nggak ngelihat. nggak ngelihat. Dia nggak ngelihat. Dia nggak ngelihat. Jadi buram orang. gitu ya? Iya, Jadi kalau dia lagi, dari panggung jalan menuju ke stage satunya tuh gue tuntun. Ngeraba doang, Bun, ngeraba. ini tangga. Udah dia naik. Udah. Dia nggak ngelihat karena memang matanya minusnya plusnya Kecuali kalau juga udah begini gede. nampak, nampak. Kalau gitu udah nggak nampak. Eka kelihatan, Ada Mak? kamera. Kelihatan, lu kan badannya gede di jauh. Anak gue udah kebunuh, anak gue. Bun. Tapi dia bener-bener, ini gue akuin ya, dia bener-bener. Diperhatiin ya. Iya. Lagi JR lu mau ngaprak-ngaprak, gue bilang apa di depan? Jangan Diam dulu. Diam. Bun, diam. Kan harus ada diatur kan. Bener, harus dong supaya Tapi show-nya pada juga akhirnya bagus ada konsepnya. yang komen katanya di Kenapa? TikTok dia bilang,
Pokoknya seru banget itu Bunda Korla lagi show katanya, lagi konser. Nggak ada orang seperti dia dan itu memang udah dia katanya. Betul. Sepatu kebuka, anting kemana-mana. Dia orang mungkin dia nggak ngikutin dari role-nya itu dan udah keluar dari role aturan. Tapi itu Bunda Korla guys, jangan diusik. Memang tapi yang lucu juga ada tayangan Bunda Korla waktu lagi konser gitu kan, dia nyanyi, terus dia nyanyi, dia lepas, terus dia repot sendiri dengan antingnya dan segala macam gitu. Makanya dia kan begini, antingnya panjang mah. Dia begini, antingnya masuk mulut kena gigi. Bunda, tapi kan Bunda juga pasti tahu dan kita juga tahu dari tangan Ivan Gunawan sampai akhirnya bisa menjadikan Bunda Korla, termasuk konser kemarin sukses berat ya. Bunda, ini ada Ivannya langsung depan Bunda. Ya. Bunda mau bilang apa sama Ivan Gunawan? Pokoknya sebelum Bunda mengucapkan terima kasih buat anak-anak Bunda senusantara, mendahulukan terima kasih kepada Ivan. Kalian semua akan tahu bagaimana dia berjuang untuk Bunda. Dia bilang, Bunda, aku tahu Bunda tuh nggak butuh duit. Tapi Bunda harus mikir, lu nyenangin orang, lu nggak dapat apa-apa. Nanti kalau orang udah bosan sama lu tinggalkan. Tapi kan Bunda memang tujuannya menghibur, Pan. Iya betul, tapi kan Bunda nggak lihat, mereka nggak lihat Bunda kebutuhannya di sini. Ini gue langsung ngeliat. Dan kebetulan, kalau bukan karena Ivan, Allah udah punya garisan dulu sebelumnya. Iya. Lo bakalan ketemu nih orang, dia akan bantu lo, dan lo akan keluar dari rumah. Betul. Tadi sebenarnya, iya betul. Semuanya. Tadi sebenarnya sebelum kita live juga kita sempat ngobrol ya. Iya tadi di belakang. Karena kalau kita bangun, kalau kita nyewa rumah di Jerman itu nggak kayak Indonesia. Gue demen ini langsung jadi. Gue demen Jerman nggak, kita disaring dulu nih. Panjang aturannya. Makanya kalau orang bilang gono gini, ingat. Betul. Jerman itu negara yang benar-benar teliti dan tidak bisa disembarangin. Orang mau ngambil rumah pun mesti tanya kerjanya di mana. Makan gaji enggak? Iya. Uang dari mana? Persyaratannya seberapa lama? Kalau sini kan kasih uang masuk. Iya. Buka kandang masuk. Udah ngusurin ayam masuk. Jerman nggak bisa. Lo mau pakai cincin berlian intan segala permata dari laut, dari gunung, lembah masuk. Lihat muka dulu. Lo kerja apa? Nggak penting mau kerja di mana. Biar katanya pegawai McDonald. Yang penting resmi. Iya. Jadi banyak terbantukan juga oleh Ivan Gunawan. Resminya gimana? Wow, resmi. Tadi sebenarnya ada satu kalimat dari Dewi Persik sebenarnya yang aku juga setuju sekali. Resmi, jadi nggak bisa sembarangan, nggak bisa pulang ke Indonesia kalau punya masalah, nggak bisa dapat apa. Iya, jadi ini yang perlu digarisbawahi oleh pemirsa di rumah juga. Betul. Iya. Pastikan banyak orang yang sirik juga sama Bunda, pasti banyak. Dikala mereka lagi sukses. Kita tadi ngobrol berdua sama Kak Karen Delano, bahwa ini miracle dari Allah. Mungkin ada kebaikan-kebaikan yang Bunda lakukan. Betul. Kemudian sama Allah diangkat derajatnya di usia sekarang loh. Siapa nyangka? Dan waktu Tuhan selalu tepat. Di saat Tuhan bilang diangkatlah derajatnya, tapi Bunda tidak ada ini, satupun yang bisa kalau menggoyahkan. diperhatikan Kan ada komen tuh di TikTok, Bunda sempat baca. Amalan apa sih yang dibuat oleh Bunda Korla sampai dia seperti ini katanya. Sampai benar-benar bintangnya banget. Satu hal biar anak-anak Bunda semua tahu senusantara. Bantulah keluarga. Ya. Betul. Karena jika kita membantu siapapun, tapi terutama keluarga. Hati, lapangkan, bantu semuanya. Niatkan menghibur. Satu itu aja, dengan cara apapun. Betul. Dan ingat, jika kita menolong orang di dunia, maka Allah akan mengangkat derajat kita di surga. Maka Allah memudahkan urusan kita semua di surga. Dan lihatlah Bunda Korla sekarang ya, luar biasa bisa menghibur semua. Banyak yang juga sayang sama Bunda Korla ya. Kebaikan seberat biji zarah, niscaya Tuhan pasti akan. Pokoknya jangan pernah merasa berat dalam membantu siapapun. Jangan berusaha dulu. Nih gue mau bangun rumah buat keluarga gue. Tapi gue kerja McDonald nggak seberapa. Tapi nggak apa-apa. Yang penting anak abang gue jangan terlantar. Ivan datang tek. Allah membalikan hati Ivan. Kalau aku sih, ini udah jalannya. Kalau aku sih yang paling aku, udah jalannya. Yang paling aku renyuh ya. Dia ini kan sisa uangnya dia itu kalau setiap bulan tuh mungkin sekitar 300 atau 400 euro. Nggak akan sampai beli Jadi rumah. aku sama Maharani pas Sampai pertama lumpuh, kali diam dulu. Pertama kali Anak ketemu gue. Bunda, Ya. pertama Biarlah kali dia ketemu ngoceh. Bunda, aku Anak ajak gue. makan kan, aku ngajak makan. Dia ini makannya lahap banget. Iya betul. Alasannya? Jadi di situ bisa aku simpulkan bahwa dia ini lapar. Dia ini lapar. Dia ini makan sehari sekali, Bo. Jadi kalau dia beli lele, dia beli udang, dia beli ikan, dia bisa makan makanan itu setiap hari. Dia masak sekali, kalau kalian suka ngeliat Bunda live, dia masak sekali, abis itu masakannya ditaruh di freezer. Dia mau makan diangetin lagi, dia makan diangetin lagi sampai
kuahnya itu udah nyatu. Jadi pas gue mau ke rumah dia udah nggak sempet bersihin, dia udah nggak sempet apa segala macem, ada sisa makanan ya itu yang dimakan Bunda. Sampai dia bilang, Bunda nih bau apa sih kok bau banget? Ya itu kepiting kemarin yang udah Bunda lupa makannya. Gitu Bu, itu betul ya? Sehari cuma makan 1 kali? Emang anak-anak Bunda semuanya tahu. Betapa susahnya memang tinggal di luar, Beb. Begitu harus belajar. Dulu Bunda di Jakarta, Ruben sama Olga, bahkan dia juga tahu bagaimana penampilan Bunda. Dewi Persis juga tahu Bunda seperti apa. Tapi Bunda belajar untuk aku mau hidup yang sederhana. Gitu. Bun, boleh dipegang tangan Ivan Gunawan. Ini kita baru tahu bahwa ternyata Bunda makan 1 kali dipanasin. Iya. Aku pernah nonton kok Bunda bikin lele segala macam. Ivan ini di samping dia, Bunda tahu ada kristal di hatinya. Dia nih mungkin diam-diam memperhatikan Bunda yang orangnya ceroboh. Diam-diam dia lihat Bunda. Yang paling Bunda kayak kepukul banget. Dia bilang gini, Bunda kita makan aja di luar. Kenapa Ivan nggak mau makan makanan Bunda buat Indomie? Dia nggak tega nengok Bunda bersihin rumah lagi. Di situ Bunda merasa bahwa udah Bunda nggak usah makan di sini. Mungkin dia kompromi sama Maharani. Kasian deh Bunda, kita udah ketemu dia itu rumah kotor. Bunda udah bersih gitu kan. Udah siapin wajan, kuali, mie. Sampai kita cari Indomie. Mungkin Ivan dengan hati yang benar-benar perhatian bang. Bunda nggak jadi kita makan di rumah. Kenapa Ivan? Gue kayak kecil hati, kenapa nggak mau makanan Bunda? Nggak, kasihan Bunda capek. Nanti Bunda bersihin lagi rumah ini. Yuk kita makan di restoran aja. Benar ya Ivan, makasih ya. Udah, itu di situ Bunda langsung kayak, ya Allah Ivan baik banget sih sama gue. Yang cuman ketemu sekali doang. Sekali doang di lokasi syuting. Lu mau tampil, gue pingin gak usah dibayar Ivan, gue pingin peran komedi. Ya udah, babe ajakin nih perempuan. Dia pingin syuting bareng Olga sama Ruben. Ya udah ajakin itu Bunda seneng banget. Ya. Itu nggak pernah Bunda lupa ketika naik. Begitu Bunda live, Bunda ada Ivan Gunawan, kenal nggak Ivan yang ini desainer, kenal itu anak gue. Ya. Itu mulutnya kayak surga, dia pernah bantuin Bunda untuk syuting. Hal sesuatu yang terbaik. Kita jangan menilai orang cuma dia baik sama gue kasih duit. Baik itu bukan dari harta. Tapi bagaimana kesenangan kita tuh diajukan. Ya. Orang tua itu nggak butuh duit, tapi butuh perhatian. Bunda, boleh dilihat Ivan Gunawan dipegang tangannya. Mau bilang apa sama Ivan Gunawan? Makasih banget sama Ivan sampai sekarang ini. Sampai Bunda tampil show, nggak pernah Bunda lakukan dari Bunda konser begitu, nggak pernah. Ya, nggak pernah Bunda konser kayak gitu, nggak pernah ditonton banyak manusia, nggak pernah didadari seperti itu. Baju dan statistik umat, rambut udah kayak bidadari, nggak pernah, cuma sama Ivan. Makanya jadi orang jangan kurang ajar tuh mulut kalau nggak tahu segala-galanya. Terima kasih sama Ivan deh, udah cukup. Bunda doakan Ivan itu penghuni surga. Amin ya rabbal alamin ya. Luar biasa kita ngelihat bagaimana murah hati seorang Ivan Gunawan bisa membuat Bunda Korla ada seperti sekarang ya. Tapi Bunda Korla kita juga pastinya selain mengucapkan terima kasih sama Bunda Korla sama Ivan Gunawan juga. Nggak tahu di airport, nggak tahu. Semua tawaran Bunda tetap sama Ivan. Karena Ivan udah ketemu Bunda di Jerman, kita udah ke Berlin sampai kentut-kentutan. Nggak juga gue lagi tidur. Masa kentut yang diceritain orang sih, Mak? Biar aja, emang gue begitu orangnya. Ya, kita yakin pasti orang baik akan bertemu dengan orang baik. Tapi ya buat sobat Ambiar di rumah, ini juga ada surprise buat elu nih. Ini ada satu fakta buat sobat Ambiar. Tadinya gue jujur aja, tadinya nih program harganya nggak masuk nih orang. Gue jujur aja, gara-gara gue ketemu di dokter, gue rayu nih. Ya, kita mau kasih lihat buat sobat Ambiar, ternyata Bunda Korla ngefans sama sosok yang satu ini. Siapakah yang satu ini? Kita kasih lihat dulu buat sobat Ambiar ya. Pernah sekali aku pergi dari Jakarta ke Surabaya untuk menengok nenek di sana, mengendarain kereta malam. Cukup kereta apa itu? Kereta mendarat. Cukup kereta merangkak. Cukup ninjuk. Cukup hatiku gembira. Hadirkan sosok untuk seorang Bunda Korla surprise kejutan ini dia, Elvi Sukaisi. Juk kereta berangkat. Juk hatiku gembira. Juk kereta berangkat. Juk hatiku
Nanti kalau nonton episode itu ya, Bunda itu mau kayaknya film yang paling Bunda demen adalah Ratapan Tiri. Sampai Bunda ngoceh. Udah nggak usah balik lagi sama laki lu, ya. Udah seneng-seneng aja. Tapi namanya suami kan penyesalan gitu kan. Anaknya jangan deketin dia, udah masuk katanya. Dia kan kalau filmnya kan soalnya terzolimin ya. Yang buta-buta teratuk tiang listrik. Umi katanya kalau lagi main film kan Umi itu Ratapan Tiri kan. Bunting-bunting gitu. Enggak, yang benar itu filmnya Umi, bukan lu suka ngaco deh. Itu film siapa? Diam. Umi. Cerita anak Tiri, lu tinggal di suatu rumah, lu lagi hamil apa punya anak satu. Iya, itu namanya judulnya Pakai klipon aja, Bun, pakai klipon aja. Kerinduan. Ini dia dengan dia pokoknya dia udah cuci piring, matanya buta kalau nggak salah deh. Bener. Itu Apa judulnya Umi? Kerinduan. Kerinduan ya. Umi, Afi, kami semua di sini mengucapkan terima kasih sudah hadir. Sudah menyempatkan waktunya Umi, sayang. Bunda itu memang salah satu penggemar dangdut juga. Cuman Bunda tuh orangnya nggak sembarangan untuk menyukain satu superstar. Karena Bunda bilang itu semuanya harus perlu daya tarik yang menarik. Pokoknya telinga Bunda, mulut Bunda, rasa yang gue makan, pakai yang gue pakai, pasti ngikutin. Iya. Contohnya no comment. Ya. Diam semuanya. Biar gue denger dulu. Diam. Ngasih lagu jangan terburu-buru, sabar. Gue denger dulu lagunya gimana. Akhirnya. Kalau lagunya Umi yang paling Bunda suka yang mana? Pria Idaman. Oh gimana? Coba. Masa Pria Idaman. Lagumu itu Pria Idaman. Bunda Korla. Pria Idaman. Pria idaman. Ku rasa Dialah pemuda dan menawan. Masa gak apa? Bukan. Lagu zaman purba. Halo, Sayang cinta lagu zaman purba. Gimana? Ceritanya lagu itu Bunda jatuh cinta sama seseorang, suka banget. Tiba-tiba dengerin lagu dangdut gitu. Pas lagunya Umi ini yang kena. Dialah nadanya di situ. Dialah pertamanya wajahnya yang tampan memang sungguh menawan. Semakin ku pandang hati rasa tertawa. Ku rasa dialah yang menjadi impian setiap wanita ingin mendampinginya. Dialah pria yang selalu jadi idaman. Jadi kata-katanya ini bener-bener yang lelaki yang memang disenangin orang, cuman Bunda yang datang. Ya, saking ngefans sama Bunda. Bun, si Eke juga nyanyi ini, ngebayangin my husband, you know. Ayo. Coba. Gimana Bunda. Umi lagi Umi? Gimana Umi? Ayo. Matanya mundur dulu kayak mata ular. Bunda. Ya kalau nyanyi matanya emang gitu. Ya pokoknya nangis yang bener-bener kesel banget ya. Itu yang lagi bunting-bunting ketabrak tiang listrik, merangkak kuburan gitu loh. film apa itu Bun? Itu tadi Kerinduan. Bunda sekarang Bunda udah ketemu sama Umi. Bunda mau Ngapain coba? Jangan cemburu. Ternyata gue orang yang pertama ketemu sama Umi. Mau bilang apa? Coba mau ngapain ketemu sama Umi? Pokoknya seneng banget. Seneng banget. Salah satu artis idola dangdut gue, cuman Umi yang nggak bisa ditandingin suaranya. Dangdutnya nggak ada. Yang lainnya memang oke. Tapi tetap Ratu. Gue tetap Ratu. Ratu nggak bisa digeser. Umi, Afi suka sih. Singkat. Bunda Punya Korla pesan juga apa buat digeser. Bunda Korla? Singkat. Coba mau bilang apa? Pokoknya Umi sukses selalu, Amin. bahagia selalu, Amin. awet muda, Amin. Ngadep sini, berkarya. Ya Bun, Allah, ya Rabb. Bun, kamera sebelah sono, jangan Pokoknya di buat belakang. Umi ya, tetap menghibur orang-orang yang masih kangen dengan suaramu. Oke. Suaramu itu tidak ada yang punya. Oke, alhamdulillah. Cengkok dangdutnya itu bener-bener dangdut. Mungkin Betul, walaupun pendatang baru berdatangan tidak tergeser. walaupun capek latihan tetap nggak bisa. Ini natur dari Allah. Ya, Umi Afi. Umi, singkat mau bilang apa sama Bunda Korla? Pesannya singkat, Umi. Aku nih ngelihat aja kan, Dawia yang bilang. Sampai Bunda Carlota ganti nama. Bukan kan? Bukan kok Carlota emangnya laki. Perempuan itu juga Carla. Iya, Carla, iya. Emangnya gue laki Carlota. Carlota. Ya, Umi mau bilang apa sama Bunda Korla?
Pokoknya aku bangga banget Iya. sama yang namanya Indonesia Bunda ini dah. satu. Indonesia, Aku udah dengar perjuangannya Ya Allah itu bagaimana. kasih bener mukanya. Ya Allah mukanya ketabrak yang listrik. Happy ya ketemu sama Bunda Korla ya? Seneng. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita berharap semoga Umi Alfi juga Nggak selalu nyangka diberikan kan? kesehatan Nggak termasuk nyangka Bunda ini- Korla juga ya. Kenapa Umi nggak Bunda? nyangka kan seorang Bunda Korla ternyata mengidolakan ini. Tapi aku feeling loh. Feeling. Aku begitu melihat kamu di IG. Aku kan nggak terlalu gimana-gimana, soalnya Allah nggak kasih kalau kita terlalu Ya. gimana ya kan? Bener. Nggak boleh. Ya Allah, jadi aku ingat, cuman aku gini, kayaknya dia nih ngegemarin gue juga nih. Iya. Akhirnya bisa ketemu di pagi-pagi Ambiar ya. Buat yang mau masang iklan besok aja lagi kalau ada yang ngomong nggak akan berhenti. Dan kali itu saat kita tetap di pagi-pagi Ambiar. Luar biasa banget. Ini dia anak muda berprestasi di Ini perlu Indonesia. diapresiasi. Keisha dan juga Devina, kami semua di sini mengucapkan Terima kasih, sayang. Keren banget penampilannya. Anak-anak muda Ya. zaman sekarang harus bisa mencontoh anak muda-muda yang seperti ini. Coba boleh silakan duduk Keisha dan juga Devina. Silakan duduk di sini. muda. Coba ini mereka berasal dari sekolah yang sama, SMP Negeri 1 Ciawi, betul ya? Keisha kelas berapa? Kelas 8. Kelas 8, kelas 2 ya. Kalau Devina? Saya kelas 7. Kelas 7, Nafas kelas dulu 1 sayang, ya. nafas dulu. Ini pasti bukan hal yang mudah juga. Betul, Kita butuh besar aja, pernafasan betul, panjang. belum tentu bisa dengan teknik yang benar segala macam. Tapi belajar dance ini kan cabang olahraganya dance sport namanya ya. Belajarnya dari mana? Jadi tuh awalnya kan saya punya kakak ya. Kakak saya itu yang sekarang jadi pelatih saya, ngajakin buat nari. Oke sayang, sudah berapa lama sayang? Dari 2019. 2019 juga. Tapi kamu memang 4 suka tahun menari gitu ya? Jadi hal-hal yang kayak begini nih jangan bilang, cuma begitu doang, jangan Ini begitu kalau sayang. kalau yang aku tahu ya dance sport Ini ini ada tuh kompetisi sekolahnya. dunianya tuh luar biasa banget. Betul. Itu kompetisi betul, dunianya betul. tuh gila banget dan Betul. kalau dilihat dari segi fashion itu tuh kalau di luar negeri itu tuh fashionnya tuh luar biasa Diperhatiin banget ya. Bener-bener badan. Tadinya tuh Andina mau aku lesin begini supaya badannya bisa lentur. Ini udah mendunia ya, Fashion gitu. Neva ini udah mendunia justru ya Iya, Neva. kamu terus ya, jangan berhenti ya. pernah berhenti. Aku nyesel banget gak ikut karena badanku jadi segini, harus segini. Tapi ini kita kasih lihat buat Sobat Ambiar, Keisha Devina juga kemarin juga berprestasi di Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat, betul ya? Kemarin dapat medali apa, Keisha? Medali emas sama perak. Medali sama emas perak. dan perak. Wow. Jadi masing-masing satu emas satu perak atau gimana? Iya, Berdua pasangan ya? Pasangan. Oke, satu emas, satu perak di Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat untuk Kabupaten Bogor. Berarti kalau kamu berkompetisi Kabupaten Bogor. itu semua berada di usia kalian atau sebenarnya yang ikut malah jauh lebih tua dari kalian? Ada yang lebih tua. Tapi yang seusia kalian ini ternyata banyak pesaingnya juga. Banyak. Cuman kalau di Jawa Barat gak terlalu banyak untuk yang couple. Oh, Oke. yang couple rata-rata sendiri. Ya, lebih banyak juga yang umurnya di atas kalian. Tapi kalian bisa mendapatkan satu medali emas dan juga satu medali perak. Keren Ini banget. kamu harus sampai internasional ya. Amin. Jangan berhenti berlatih ya. Betul, Oke? Tante Dewi bangga banget loh. Jarang anak-anak yang seperti ini. Ya, terutama di Indonesia ya. Betul. Tapi Lu berdua dong couple latihan ini kayaknya Susah, Kak, takut kayaknya lu encok udah gua. dapet deh Rian sebenarnya gitu-gitunya kayaknya lu udah dapet deh. gue takut encok, Kak. Tapi Makanya sering olahraga nih, pole dance, Nah. aerial seal. Itu penting juga buat pernafasan, ini juga. benar, cuman kemarin kita juga sempat dengar kabar bahwa akhirnya kalian menjadi viral di media sosial bukan hanya karena prestasi tapi juga ada yang mencibir, ada pro dan juga kontra. Sempat dibully juga di media sosial. Tanggapannya kalau Keisha gimana ngeliatnya? Dibully gimana sayang perasaan kalian? Kesel sih ya, kalau saya kesel cuman nggak terlalu dipikirin. Gitu. Bagus. Bagus sayang. Kalau Bapaknya Devina? udah saatnya. Kalau saya waktu awal-awal lihat komentar kayak gitu tuh sempet kaget, terus sempet down. Kagetnya gimana gini? Enggak, Iya, ini ada Tidak pernah kali ya. Ini ada beberapa komentar dari Kayak gini netizen. nih penerus Kayak gini nih penerus bangsa kita. Oh Ya, enggak, ya salah Allah. nada. Kayak gini nih penerus bangsa Emang kita. begitu dari tadi juga gue. Namanya orang Generasi nggak Generasi beradab. nggak beradab. Lu yang nggak beradab. nggak beradab, jangan mikirin kelakuan orang. Betul. Mereka Sabar, menunjukkan sabar, bro. prestasi. Sabar. Sama kayak Umi, Iya. penyanyi dangdut. Tapi yang suka dan tidak suka itu kan seimbang ya. Maksudnya namanya hidup kita nggak bisa membuat orang lain Ya, semua bahagia dan juga ketemu suka. Agnes Mo gimana Kemarin Agnes Mo ngajakin ketemu gak sih? Jadi Udah jadi ketemu? Iya. Terus apa? Agnes Mo bilang apa? seneng banget sih perasaannya. Terus kalau kita ketemuan itu kayak Kak Agnes ngasih motivasi sama nge-support juga. Oke. Oke. Sempat ada kerasa gugup segala macam gak sih? Ngerasa. Ada.
Agnes mau bilang apa? Pesan yang dia sampaikan buat kalian yang kalian ingat. Kalian waktu itu kan kita sempat nyari. Ini ketika ketemu sama Agnes Mo ya. Jadi bilang apa Agnes Mo kemarin pesannya? Jangan kalau misalkan kalian nanti udah gede seumuran sama Kak Agnes terus melihat ada umuran kayak kita lagi dibully kayak gitu, kita harus ngasih motivasi dan support ya ke mereka gitu. Sama seperti Agnes Mo juga memberikan support buat kalian. Harus bisa merangkul. Betul, karena yang bangga bukan cuma Agnes Mo, kita juga bangga sama kalian, termasuk kita juga yakin Sobat Ambiar menyaksikan juga bangga. Kita tungguin juga My Bestie ya, bestie kita untuk Agnes Monica untuk datang di pagi-pagi Ambiar ya. Amin ya. Oke, tapi dari sekolah sendiri ada support segala macam buat kalian pastinya. Kalau sekolah memberikan kebebasan untuk kalian terus menekuni dance sport ini? Bilangnya apa kalau dari pihak sekolah? Sebenarnya ini kan ekstrakurikuler mereka, jadi mereka ini belajarnya di luar sekolah justru ya. Justru di luar sekolah ya, tapi memberikan kebebasan untuk kalian menekuni. Kalau keluarga bilangnya apa? Keluarganya bilang apa sayang? Kamu punya keahlian seperti ini. Mereka juga tetap nge-support karena ini juga demi prestasi kita. Betul. Oke, buat Keisha dan juga Devina, targetnya ke depan mau apa lagi? Kalau bisa sih nanti ke depannya kita bisa ikut PON, Asian Games dan Latihannya itu berapa kali seminggu? Seminggu 4 kali. Bisa kalau mau lomba itu kerja bisa. kerasnya cukup luar biasa. Menurut Umi gimana tentang dua adik-adik kita ini Umi? Oh punya masa cemerlang loh. Pokoknya asal jangan berhenti di jalan. Jangan berhenti di jalan ya. Oke. Buat Keisha dan juga Devina singkat. Barangkali Keisha mau mewakili Devina juga. Apa yang mau disampaikan untuk generasi muda teman-teman kalian? Apa yang mau kalian sampaikan? Keisha atau Devina mungkin? Jangan takut untuk memilih prestasi apa yang kalian punya. Yang kalian punya bakat gitu salurkan aja. Jangan pernah takut untuk memilih prestasi apapun yang akan kalian tekuni. Keisha dan juga Devina, kita bangga sama kalian berdua. Kita akan kembali sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Sang Matahari Ivan Gunawan. Terima kasih. Bunda Terima kasih banyak Bunda. Semoga selalu diberikan kesehatan. Umi Elvi juga semoga sehat selalu. Dan juga Devina dan juga Keisha peraih medali emas dance sport. Terima kasih banyak pelajaran bisa kita ambil di pagi hari ini. Bahwa hidup itu sama seperti menambang emas. Terkadang kita dapatnya lumpur, terkadang kita dapatnya emas. Tapi orang sukses selalu fokus untuk mencari emas, bukan mencari alasan. Kita akan kembali lagi besok. Mau ngasih apa buat Bunda? Ini clothing line aku, Fabu. Makasih buat ya Bunda, biar ingat Karen Bun. Karen pakai C. Karen ngomong. Pokoknya sukses ya. Karina. Buat Bunda, buat Ferdi, Surabaya dan juga Medan. Dan di Pagi-Pagi Ambiar kita akan kembali menyaksikan penampilan dua anak paling berprestasi dari Jawa Barat, Keisha dan juga Devina. Dance Sport. Just say, girl, I don't dance, I work. I don't play, I slay. I don't walk, I strut, and then sashay. I don't work for free. That's